Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3 kelas 8 subbab C yang judulnya pemerataan pembangunan. Nah, sebelum itu kita bahas dulu mengapa pemerataan pembangunan itu suatu hal yang sangat penting. Nah, terutama dengan adanya pemerataan pembangunan ini, itu erat kaitannya dengan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Yang seperti yang kita tahu, persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Apa saja yang menyebabkannya dan apa hubungannya dengan pembangunan di Indonesia? Nah, biasanya wilayah yang memiliki sumber daya yang baik, baik itu sumber daya alam atau fisik maupun sumber manusia, itu akan cenderung dipadati penduduknya dibandingkan wilayah lain yang tidak memiliki sumber daya alam. Jadi bisa kamu lihat nih, misalkan kenapa wilayah A lebih padat dibandingkan wilayah lain. Nah, bisa jadi karena dia banyak sumber daya alamnya yang pertama, atau karena di situ kualitas manusianya lebih baik SDM-nya. Kemudian, nah kondisi persebaran penduduk yang tidak merata ini itu merupakan suatu masalah bagi negara, yaitu masalah pembangunan. Kalau ada suatu daerah yang penduduknya sedikit, itu akan sulit melakukan pembangunan. Sedangkan daerah yang penduduknya terlalu banyak, itu pun pembangunannya pun akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan pemerataan persebaran penduduk. Nah, tujuannya biar apa? Biar pembangunan pun semakin mudah dilakukan. Bisa kamu lihat berdasarkan data statistik tahun 2020 di sini pulau yang paling padat adalah Pulau Jawa. Jadi hampir 50% lebih penduduk Indonesia itu berpusat di Pulau Jawa ya. Sedangkan bisa kamu lihat sendiri luas Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya itu kalau dibandingkan dengan 5 pulau besar di Indonesia ya, itu justru dia urutan terakhir. Tapi setengah penduduk Indonesia tuh adanya di Pulau Jawa. Nah, yang kedua itu adalah Pulau Sumatera, yang ketiga Sulawesi, keempat Kalimantan, kelima baru gugusan Nusa Tenggara, Sunda Kecil nih ya. Kemudian terakhir baru di Maluku, Papua. Ini sebaran penduduk berdasarkan data tahun 2020. Nah, mungkin yang bisa di Pulau Jawa ini, kira-kira provinsi apa yang penduduknya terbesar? Kalau terpadat, sudah pasti itu Provinsi DKI Jakarta ya. Tapi apakah DKI Jakarta itu provinsi pertama yang yang terbanyak penduduknya? Mari kita lihat. Nah, ternyata berdasarkan data pada tahun 2020, 7 provinsi yang memiliki penduduk terbanyak adalah Jawa Barat. Disusul Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu Sumatera bagian utara ya, lalu Banten. Nah, DKI itu justru ada urutan ke-6. Nah, terakhir baru di Sulawesi Selatan. Nah, terutama kalau di Jawa Barat itu penduduk terbanyak itu ada di pusat kotanya yaitu Bogor, Depok, dan Bandung. Nah, Jakarta jumlah penduduk di siang dan malam hari itu bisa berbeda. Ada yang tahu? Jika di siang hari, penduduk di Jakarta itu bisa 2 kali lipat dibandingkan pada malam hari. Ada yang tahu alasannya apa? Nah, kalau di Banten itu pusatnya penduduk terbanyak tuh ada di kotanya Tangerang, Serang, Cilegon ya. Kalau di daerah Jawa Timur itu pusatnya tuh ada di Surabaya. Yang di luar Pulau Jawa penduduk terbanyak itu ada di Sumatera bagian utara, Sumatera Utara, sama di daerah Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar. Nah, ternyata penyebab Pulau Jawa itu padat penduduknya itu dilihat dari yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, dilihat dari kondisi alamnya yang sangat subur dan sudah berkembang sejak lama. Jadi sejak kalau dilihat dari historinya ya, dari sejarahnya ya, perkembangan politik di zaman Hindu, Buddha, Islam bahkan masa penjajahan itu berpusatnya tuh adanya di Pulau Jawa. Oleh karena itu Pulau Jawa sejak dahulu kala memang banyak penduduknya.
Nah, kemudian pada saat ini pusat pemerintahan itu masih di Jakarta yang posisinya di Pulau Jawa. Walaupun sekarang pemerintah mengatakan bahwa ibu kota negara kita akan dipindah ke Kalimantan, tetapi karena infrastrukturnya belum bisa dipindah secara umum, maka masih berpusat di Jakarta. Selain karena pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat bisnisnya negara Indonesia. Nah, lalu pulau-pulau, kota-kota besar, kota-kota penunjang perekonomian itu juga semua ada di Pulau Jawa. Nah, dibandingkan pulau-pulau lainnya, sarana prasarana Pulau Jawa itu paling lengkap dan paling maju dibandingkan wilayah lainnya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab Pulau Jawa bisa lebih padat dibandingkan pulau-pulau lainnya. Nah, di lalu kamu ketemu LK15, di sini kamu bisa secara berkelompok berdiskusi mengenai materi pemerataan pembangunan. Kamu bisa cari dari berbagai sumber yang terpercaya, tapi dianalisa dulu ya jawabannya. Nah, kamu bisa cari apa penyebab pembangunan belum rata di Indonesia. Tapi dilihatnya dari aspek geografisnya ya. Kemudian, faktor apa yang perlu kita tingkatkan biar bisa meningkatkan pemerataan pembangunan? Lalu upaya pemerintah Indonesia yang sudah dilakukan tuh apa aja biar terjadi pemerataan pembangunan. Nah, kerjakan ini dan ditulis di buku tulis tugasmu ya. Lalu, untuk menjawab pertanyaan dari LK15, di sini dijelaskan bahwa penyebab pembangunan belum rata di Indonesia, tapi dilihatnya dari aspek geografis ya, itu ada 5 faktor utama. Yang pertama, karena kondisi geografisnya yang tidak mendukung, ini dilihat dari sulitnya akses utama di daerah pegunungan atau pulau-pulau terpencil, yang di mana mungkin tidak bisa dilalui melalui darat, bisa melalui laut, atau bisa melalui udara. Nah, ini yang menyebabkan sulit dilakukan pembangunan, karena untuk melakukan pembangunan ke daerah sana, transportasinya aja udah mahal karena kesulitan. Lalu ketimpangan distribusi sumber daya alam, jadi ada daerah yang tadi Ibu bilang kaya sumber daya alam, sedangkan daerah lain mungkin tidak ada sumber daya alam. Daerah yang sumber daya alam yang minim ini akan sulit melakukan pembangunan. Lalu bisa jadi karena faktor manusianya itu sendiri, karena mereka SDM-nya kurang terampil sehingga sulit untuk melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Untuk melakukan pembangunan jadi perlu manusia yang dari daerah lain untuk melakukan pembangunannya. Atau bisa jadi karena kondisi iklimnya, kondisi lingkungannya yang tidak hanya karena akses yang sulit, tapi misalkan karena curah hujan di daerah tersebut yang cukup tinggi, atau justru sering kekeringan, rentan terhadap bencana alam. Jadi kalau melakukan pembangunan di sana tuh, kalau dilakukan pembangunan, terus nanti akan cepat hancur lagi gitu. Nah, faktor lainnya yang menyebabkan eh, sulitnya melakukan pembangunan adalah Indonesia negara kepulauan. Nah, beda halnya sama kayak Amerika atau negara-negara Eropa, mereka kan semua negara daratan ya, di negara benua gitu. Jadi lebih mudah bersatu, transportasinya lebih mudah. Nah, kalau buat kita negara kepulauan yang terpisah-pisah pulaunya itu akan lebih sulit melakukan pembangunan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, karena kita sudah tahu faktor penyebabnya, sekarang hal apa yang perlu kita perhatikan biar dapat meningkatkan pemerataan pembangunan? Yang pertama, kita harus menganalisa daerah mana yang termasuk daerah tertinggal atau daerah terpencil, dan kita fokus melakukan pembangunan terhadap daerah-daerah tersebut, biar tidak makin tertinggal dengan daerah lainnya. Kemudian biasanya yang dijadikan daerah tertinggal dan terpencil itu adalah wilayah-wilayah perbatasan, wilayah-wilayah yang paling ujung gitu dengan negara lain. Nah, justru di wilayah perbatasan ini tidak boleh kita abaikan, kita harus mengembangkan wilayah perbatasan. Nah, justru ini wilayah yang berbahaya kan, kalau mereka ngerasa, oh negara tetangga lebih baik, lebih memperhatikan mereka, nah mungkin nanti rasa nasionalisme mereka makin menurun dan harus diperhatikan oleh pemerintah lagi
untuk meningkatkan pemerataan penduduk adalah meningkatkan kemudahan dalam kegiatan ekonomi. Di mana semakin mudah masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, itu berarti masyarakat akan mudah juga mencapai kesejahteraannya kan. Nah, ini berhubungan dengan poin nomor 4, jika masyarakat makin sejahtera, sehingga masyarakat akan makin mudah memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi, kayak kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan itu semakin mudah jika terdapat kemudahan dalam kegiatan ekonomi. Berikutnya juga diharapkan pemerintah bisa meratakan akses di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Karena untuk melakukan pembangunan itu kan yang harus ditingkatkan adalah sumber daya manusianya ya, sehingga pendidikannya juga penting dan juga manusianya juga harus sehat. Sehingga akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang mudah itu, yang merata ke seluruh Indonesia itu sangat penting. Kalau yang tadi ini adalah bagaimana cara kita memberikan masukan kepada pemerintah. Kalau yang ini adalah apa sih yang sudah dilakukan pemerintah demi tercapai pemerataan pembangunan. Nah, ini hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah. Ini Ibu bagi jadi 3 poin utama ya, melalui pembangunan manusia, melalui pembangunan ekonomi, dan melalui pembangunan prasarana. Melalui pembangunan manusia yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemerataan pendidikan. Pemerintah berusaha meratakan pendidikan di seluruh Indonesia biar bisa dirasakan baik itu masyarakat eh, di pedalaman maupun yang di daerah-daerah. Kemudian pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar 12 tahun di mana sekarang di seluruh sekolah negeri di Indonesia itu kan sekolahnya sudah gratis ya. Ini sudah dilakukan. Kemudian pemerintah juga memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi sampai ke perguruan tinggi bahkan sampai ke luar negeri. Lalu ada yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, di mana selain sekolahnya juga gratis, biasanya seseorang yang dapat KIP itu kan tiap bulannya mendapatkan dana ya untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Sehingga diharapkan anak-anak Indonesia itu belajar bisa lebih bagus dan lebih terpenuhi kebutuhannya. Kemudian buat yang belum mendapatkan pekerjaan, itu ada yang namanya kartu prakerja, kartu sebelum kerja. Nah, ini biasa orang dapat kartu prakerja ini mendapatkan dana yang nanti dananya itu dipakai untuk mengembangkan skillnya sehingga memudahkan dia nanti mendapatkan pekerjaan. Kemudian kalau dari pembangunan ekonominya yang dilakukan pemerintah itu, pemerintah berupaya bagaimana masyarakat itu pendapatannya bisa meningkat. Yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan bantuan ekonomi melalui pemberian subsidi gaji bagi gajinya yang di bawah UMR atau juga diberikan bantuan pelatihan buat UMKM. UMKM itu usaha menengah kecil masyarakat ya. Jadi kayak usaha yang kecil-kecil itu biasanya sama pemerintah diberikan subsidi untuk mengembangkan modal atau diberikan tambahan keahlian. Kemudian di bidang pembangunan prasarana, pemerintah itu sudah membangun akses jalan, apalagi jalan tol. Itu sekarang jalan tol tidak hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sekarang seluruh pulau itu ada jalan tolnya. Kemudian juga mengembangkan transportasi umum biar masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum. Kemudian untuk di bidang komunikasi juga sudah mendirikan menara atau tower-tower komunikasi sehingga komunikasi itu lancar ke seluruh daerah. Kemudian apa hubungannya pemerataan ekonomi dengan kondisi geografis Indonesia? Nah, Indonesia negara yang memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda tiap daerah. Nah, karena berbeda-beda ini, maka tiap daerah pun memiliki potensi yang beda-beda. Eh, Hal seperti ini mungkin kita melihatnya kerugian ya, tapi di balik itu juga ada kelebihan. Kelebihannya adalah Indonesia jadi negara yang kaya akan kondisi geografis dan setiap daerah itu memiliki ciri-ciri khas tertentu. Apa buktinya bahwa Indonesia itu negara yang kaya? Buktinya Indonesia itu memiliki pulaunya hampir ribuan, lautannya yang luas, dan memiliki garis pantai terpanjang bahkan nomor 2 di dunia. Kemudian eh, Indonesia juga memiliki terumbu karang terluas di dunia. Nah, kaitannya dengan lembaga keuangan.
dengan materi mengenai pemerataan pembangunan adalah kita bisa memanfaatkan lembaga keuangan ini untuk melakukan pembangunan ekonomi. Itu secara umum atau secara khususnya kita bisa memanfaatkan lembaga keuangan ini untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Nah, lembaga keuangan ini berperan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama nanti ketika kita sudah dewasa. Oleh karena itu, diharapkan kamu bisa memahami materi ini dan nanti mempraktekannya ketika kamu dewasa. Lembaga keuangan apa yang kira-kira cocok dan bisa membantu kamu dalam mensejahterakan dirimu. Nah, selain itu, lembaga keuangan yang ada juga harus bisa kita pilah-pilah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kamu untuk memahami ini sebagai bentuk literasi keuangan. Oke, gimana? Sudah siap untuk membahasnya? Nah, pengertian dari lembaga keuangan itu sendiri merupakan badan usaha yang tugasnya itu mengumpulkan aset atau kekayaan, bentuknya dana atau uang dari masyarakat dan nanti sama lembaga keuangan tersebut disalurkan. Disalurkan ini dalam bentuk pinjaman yang gunanya untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonominya. Jadi bisa buat proyek pembangunan, misalkan pemerintah itu minjem uang dari pajak, dari yang lainnya, dan nanti digunakan buat pembangunan atau kalau untuk masyarakat sendiri untuk membantu dalam kegiatan ekonomi. Nah, lembaga keuangan sendiri dibagi jadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank. Biasanya Bu Eka singkat jadi LKB, lembaga keuangan bank, dan LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank sendiri itu dibagi jadi empat jenis, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan bank syariah. Untuk bank umum itu sendiri nanti dibagi lagi menjadi bank umum milik pemerintah, nanti ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bank umum milik swasta yang nanti eh, dibagi lagi sebenarnya jadi swasta umum, swasta eh, umum milik negara kita atau bank swasta asing atau bahkan campuran di antara keduanya. Sedangkan LKB, lembaga keuangan bukan bank, itu ada yang kita pelajari saat ini ada 6 jenis ya, ada dari koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Nah, ini semua akan dijelaskan secara terperinci satu-satu fungsinya apa dan dimanfaatkan, bisa kita manfaatkan untuk apa. Nah, sebelum itu, eh, pernahkah kamu memanfaatkan jasa perbankan? Ibu kira sebenarnya walaupun kamu masih seorang pelajar, kamu pernah memanfaatkan ini. Nah, kalau udah, kira-kira contohnya ngapain aja yang sudah kamu coba dari jasa perbankan? Oke, nah ini adalah contoh dari lembaga keuangan bank yang biasa kamu lihat di sekitarmu. Biasa kalau kamu jalan tuh suka lihat kan Bank BCA, Bank BNI, atau bank-bank online seperti Bank Jago, Jenius, GoPay, dan lain-lain. Nah, kita akan lihat mereka semua itu masuk ke dalam jenis bank apa. Nah, sebelum itu kamu harus tahu dulu pengertian bank dan sejarah bank. Nah, bank itu asalnya dari bahasa Itali, karena pertama kali ada bank itu di Itali, diambil dari kata bangka. Bangka itu semacam papan panjang atau kursi atau meja yang biasanya di tempat untuk duduk orang di pasar. Nah, sedangkan pengertian bank itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 adalah badan usaha yang tugasnya menghimpun dana, tadi menghimpun berarti mengumpulkan ya atau menyimpan dana ya dari masyarakat bentuknya bisa dalam bentuk simpanan. Dan lalu nanti sama bank disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, tujuannya biar bisa meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Atau kita lihat ini tadi sejarah bank. Nah, dulu di Itali, di awal-awal itu ada namanya pedagang uang disebutnya, karena belum ada bank seperti sekarang ya. Jadi orang-orang kaya tuh biasanya atau orang yang punya banyak uang, dia meminjamkan uangnya kepada para pedagang atau orang yang pengen mencari modal, nanti uangnya dibalikin dengan bunga kayak gitu. Nah, itu adalah asal mula bank. Nah, dulu bank itu hanya berdasarkan uang-uang seperti ini namanya uang
kartal ya, kayak uang logam, uang kertas. Nah, sekarang bank itu sudah berkembang dengan berbagai produknya seperti cek, kartu bank, dan lain-lain. Ini sebutnya uang giral. Nanti kita akan belajar jenis-jenis uang ini di kelas 9. Ini kamu pahami aja dulu sejarah bank secara singkat. Nah, untuk lebih memahami, mungkin kamu harus tahu skema kerja bank itu seperti ini. Misalkan ada si A. Si A ini kelebihan dana atau dia punya banyak uang. Kalau disimpan di rumah itu beresiko tinggi kan, atau dia lagi nggak pengen buka usaha apa-apa. Nah, jadi dia ngapain? Untuk lebih aman sama dia, uangnya didepositin atau disimpan di bank. Lalu ada si B. Si B ini ceritanya dia lagi pengen buka usaha atau ingin melakukan eh, kerjasama atau apa yang membutuhkan dana. Nah, sehingga si B ini minjem uang lah ke bank yang sebenarnya uang yang dia pinjam adalah uangnya si A. Sama bank dikasih ke B, nanti sama B uangnya dipakai buat usaha. Nah, nanti si B ini karena minjem uang ke bank, maka dia harus membayar bunga bank, bunga pinjaman. Nah, anggaplah bunga pinjamannya di sini 13%. Dan si A karena menyimpan dana di bank, maka dia pun harus dapat imbalan dong berupa bunga juga. Namanya kalau ini bunga dia deposito atau bunga dia nyimpan uang. Nah, dia dapat bunga 2%. Nah, di sini bisa kamu lihat ada selisih kan antara peminjam da- antara orang yang nabung. Nah, inilah keuntungan bank. Nah, itu skema kerja bank secara sederhana yang bisa kamu pahami. Nah, di LK17 kamu disuruh mencari pengertian dari jenis-jenis bank ini, lalu carilah contohnya di Indonesia minimal masing-masing tiga. Kecuali bank sentral itu di Indonesia cuma ada satu kan, kalau bank umum bagian ini cukup dijelaskan aja pengertian apa, karena nanti pembagiannya lagi ada di bawah. Kemudian bank syariah, karena saat ini di Indonesia cuma ada satu, jadi kamu cukup sebutkan satu saja. Kita belajar bank jenis pertama dulu, bank sentral. Di Indonesia bank sentral itu cuma ada satu, yaitu BI. Bank Indonesia. Diingat, bank sentral cuma ada satu, yaitu namanya BI. Bank sentral adalah bank yang memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi dalam mengambil kebijakan moneter nasional. Kebijakan moneter itu kebijakan yang berkaitan dengan keuangan di suatu negara. Jadi itu tugasnya bank sentral. Nah, wewenang atau kekuasaan bank sentral adalah pertama, dia satu-satunya bank di suatu negara yang punya hak mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Nah, coba kamu lihat uang kamu sekarang, ada tulisannya, siapa pengeluarnya? Pasti tulisannya BI kan? Nah, jika kamu menerima uang di Indonesia yang tulisannya bukan BI, berarti uang itu tidak bisa kamu gunakan buat transaksi. Nah, karena uang yang sah adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu di Indonesia BI. Tugas lain atau kekuasaan lain adalah dia merumuskan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian mengatur dan menjaga sistem pembayaran di suatu negara, terus mengawasi perbankan lainnya. Nah, bank sentral atau BI itu adalah lembaga negara yang independen, artinya dia bebas dari campur tangan pemerintah ya. Dia tidak boleh terkait dengan pihak-pihak lain. Nah, ini lebih jelas lagi tugasnya berdasarkan Undang Nomor 3. Tadi yang ini sudah Ibu jelaskan, ini juga. Kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran, misalkan yang bertugas menentukan bunga pinjaman minimal maksimal atau bunga nabung maksimal minimal itu adalah bank sentral yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian bank sentral juga dapat julukan Bankers of Bank karena dia tugasnya yang ngatur dan ngawasin perbankan. Contohnya misalkan di Indonesia kan ada Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, atau bank-bank asing yang ada di Indonesia. Nah, itu yang ngawasin kerja mereka adalah siapa? Yang ngawasin itu adalah BI. Nah, yang mengawasi mereka adalah bank
sentral. Kemudian, bank sentral juga dapat julukannya lender of the last resort, yang artinya memberikan pinjaman kepada bank. Nah, bank-bank yang beredar itu kalau mereka kehabisan uang, mereka minjemnya kemana? Mereka kan udah bank. Nah, kalau kita masyarakat biasa bisa minjem uang ke bank kan? Nah, kalau bank minjemnya kemana? Nah, mereka bisa minjem ke BI, Bank Indonesia. Bu, emangnya bank bisa kehabisan uang ya? Bisa jadi mereka kehabisan uang. Kan ingat, tadi mereka tugasnya adalah memberikan pinjaman ke masyarakat kan? Nah, misalkan terjadi suatu kasus moneter, atau kayak kemarin eh, perekonomian buruk gara-gara COVID. Nah, orang yang minjem uang itu kan biasanya susah untuk membalikan uangnya karena ekonominya nggak lancar kan. Nah, sehingga pemasukan uang kepada bank berkurang. Nah, untuk menjalankan usahanya, bank itu juga perlu minjem uang. Nah, minjem uangnya ke BI. Lalu, kalau untuk pemerintah, BI juga tugasnya memberikan nasihat terkait di bidang keuangan atau di bidang moneter dan melakukan eh, pelancaran pembiayaan pembangunan ekonomi. Jadi misalkan pemerintah melakukan pembangunan ekonomi, itu BI juga tugasnya kayak memberikan nasihat atau memberikan masukan bagaimana biar pembangunan ekonomi bisa semakin lancar. Nah, kalau tadi bank sentral, ingat bank sentral di satu negara cuma ada satu, di Indonesia namanya BI. Nah, kalau ini bank umum. Bank umum ini berarti bank yang umum biasa kita lihat. Nah, kegiatan usahanya sama tadi, tugas utamanya tuh eh, bank sebenarnya tugas utama semua bank ya, menyimpan dana dari masyarakat, menyalurkannya buat yang butuh, dan juga memberikan layanan jasa perbankan, jasa keuangan. Nah, bank umum tadi banyak jenisnya. Kita lihat dulu tugasnya. Ini tadi tugas utamanya, ingat kalau bank tugas utamanya cuma dua, yang ini doang. Nah, yang lainnya itu namanya memberikan pelayanan. Nah, bank juga tugasnya bisa menerbitkan surat pengakuan hutang. Misalkan si A ngutang kepada si B. Sebagai jaminan, bisa juga menggunakan bank. Nanti ada surat hutangnya bahwa si B itu harus bayar ke si A. Kayak gitu. Nah, bank juga bisa membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri. Misalkan bank membeli properti seperti rumah, nanti sama dia dijual lagi dan dapat keuntungan. Kemudian juga melakukan kegiatan falas, valuta asing, itu berarti bank tugasnya adalah untuk jual beli mata uang asing. Jadi kamu juga bisa nukarkan uang ke uang asing, ke dolar, ke pound sterling, ke yen, ke euro. Nah, itu bisa ke bank. Kemudian juga bank bisa tugasnya menyediakan jasa penyimpanan barang-barang berharga. Misalkan nih kamu punya emas batangan gitu, 10 kilo. Nah, pas nyimpen di rumah kan bahaya, terus kamu nyimpennya eh, di bank. Nah, atau kamu suka nonton-nonton film action. Nah, itu kan kadang bank punya brankas gede kan, tempat buat nyimpen perhiasan, surat-surat berharga, biar aman bisa simpen di bank. Kemudian bank juga nyediain jasa asuransi. Biasanya kalau kita ke bank juga kan suka ditawarin tuh asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Nah, bank itu juga ada tugasnya. Selain ketujuh ini, sebenarnya tugas bank banyak lagi ya. Ini tugas yang umumnya yang perlu kamu tahu. Nah, bank kita bahas dulu bank umum milik pemerintah. Nah, bank umum pemerintah berarti sahamnya sebagian besar seluruhnya atau sebagian besar itu milik pemerintah. Nah, contohnya bank milik pemerintah itu ada BNI, Bank Negara Indonesia, BRI, BTN, Bank Mandiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari, oke, jika sebelumnya itu adalah bank umum milik pemerintah, itu adalah bank umum milik pemerintah pusat. Nah, kalau yang ini adalah bank umum milik pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu ada dua ya, ada tingkat satu, tingkat dua. Kalau tingkat satu itu adalah setingkat provinsi, kalau tingkat dua itu setara dengan kabupaten dan kota. Nah, ada ciri-ciri dari bank milik pemerintah daerah itu biasanya nama banknya tuh
nama provinsinya. Nah, ini contohnya Bank DKI, kan punya pemerintah Pemprov DKI. Bank BJB itu punya Banten, Jawa Barat, Bank Sumatera Utara, Bank Papua. Nah, di sini juga udah Ibu berikan contoh-contoh bank lainnya yang milik pemerintah daerah. Lalu ada bank umum swasta. Bank umum swasta yang pertama adalah swasta nasional. Berarti bank ini dimiliki oleh eh, boleh bisa perusahaan, bisa perseorangan yang modalnya itu milik eh, nasional, swasta nasional. Jadi milik warga negara Indonesia. Contohnya banyak sekali ya, baik itu bank online maupun bank konvensional yang biasa kamu lihat kalau kamu lagi di jalan, seperti BCA, CIMG Niaga, Bank Mayora, Bank Danamon, Paning Bank. Terus kalau bank online itu ada Bank Jago, Alobet, dan lain-lain. Kemudian ada bank umum swasta asing. Bedanya sama yang tadi, kalau yang swasta asing ini modalnya atau sahamnya bisa jadi milik perusahaan asing atau cabang dari eh, pemerintah asing, bank dari pemerintah asing yang dia tuh bukanya di Indonesia. Contohnya misalkan kayak HSBC. Nah, ini kan HSBC itu aslinya punya dari Hong Kong kan, Hana Bank yang dari Korea, Maybank, itu suka kita lihat nih yang lambangan ini itu dari Malaysia, DBS, UOB, OCBC itu juga dari Singapura. Kemudian ada bank swasta campuran. Kalau swasta campuran, sahamnya itu dimiliki ada milik swasta nasional dan juga milik asing. Namun, sebagian besar sahamnya itu milik swasta nasional. Ciri-cirinya bank swasta campuran itu biasanya nama banknya ada Indonesia belakangan. Contoh, kalau kita bank ANZ, ini jatuhnya bank swasta asing. Tapi kalau ANZ Indonesia ini berubah menjadi swasta campuran. Bank Wuri, kalau hanya Bank Wuri itu adalah Bank Korea, tapi kalau Bank Wuri Indonesia jadinya swasta campuran. Bank Sumitomo Mitsui. Nah, kalau ini walaupun namanya Jepang banget, tapi ini swasta campuran ya. Nah, DBS, tadi kan sebelumnya DBS punya Singapura kan, tapi kalau DBS Indonesia jatuhnya jadi swasta campuran. Kemudian bank syariah. Nah, bedanya bank syariah dengan bank umum biasa, kalau bank syariah itu menggunakan peraturan atau ketentuan syariah Islam atau syariat Islam. Nah, ini prinsip-prinsip syariah. Kenapa muncul bank syariah di Indonesia? Karena seperti yang kalian tahu, bagi umat Muslim, kalau di bank itu kan ada yang namanya bunga. Nah, bunga itu kan riba. Riba itu haram. Jadi untuk menghindari haram, MUI memprakarsai atau punya ide dibuatlah bank syariah yang tidak mengandung riba atau bunga. Nah, sebelumnya bank syariah di Indonesia itu jenisnya banyak banget. Biasanya namanya mirip kayak nama swasta nasional, cuma belakangnya ada syariahnya. Misalkan contohnya nih, dari Mandiri ada Bank Syariah Mandiri, dari BNI ada BNI Syariah, dari Bank Mega Mega Syariah. Nah, sekarang semua ini disatukan menjadi satu bank, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi saat ini Bank Syariah cuma ada satu di Indonesia ya, disatukan dilebur jadi namanya BSI. Kemudian BPR. BPR adalah kepanjangan dari Bank Perkreditan Rakyat. Nah, bedanya BPR dengan bank yang lainnya, itu yang kamu ingat adalah di BPR tidak boleh melakukan apa. Karena tugasnya BPR itu sama seperti tugasnya bank umum, cuma bedanya dia tidak boleh melakukan apa atau tidak boleh melakukan jasa apa. Nah, di BPR itu tidak boleh ada giro, jadi tidak ada yang pengambilan uang menggunakan cek ya. Kemudian dia tidak melayani sertifikat deposito, tidak melayani falas, valuta asing, jadi tidak boleh dia melakukan jual beli uang asing ya, dan tidak boleh menyediakan jasa asuransi. Kenapa tidak boleh? Karena seperti namanya, BPR itu kan Bank Pergerakan Rakyat. Jadi ini biasanya adanya tuh di desa atau di kota-kota kecil. Contoh BPR tuh banyak sekali ya. Contohnya pokoknya biasanya dia nambah banget tuh depannya BPR dulu. BPR
bla bla bla, BPR, bla bla bla. Nah, untuk biar kamu lebih tahu bedanya antara bank umum dan BPR, bisa dicek di slide ini. Nah, ini bedanya. Selanjutnya, jenis-jenis kredit, itu ada dua jenis, ada kredit aktif dan kredit pasif. Oke, kamu baca dulu pengertian kredit aktif. Sekarang kita baca lagi pengertian kredit pasif. Kamu perhatikan bedanya di mana. Oke, sudah tahu bedanya? Kita balik lagi ke kredit aktif. Kredit aktif adalah pemberian kredit dari bank ke masyarakat dan biasanya digunakan untuk keperluan produktif. Eh, jadi kredit aktif itu bank meminjamkan dana ke masyarakat, nanti sama masyarakat dananya digunakan untuk usaha atau membuka hal-hal lainnya yang bisa mengembangkan uang yang dipinjam dari bank. Nah, di sini Ibu udah kasih contoh, misalkan Bu Susi majukan pinjaman ke bank untuk ngembangin usahanya. Kemudian setelah dia mendapatkan rekening koran, kemudian ngasih jaminan sertifikat tanah, akhirnya Bu Susi dapat pinjaman uang, bisa mengembangkan usahanya seperti nambah jumlah karyawan dan membuat strategi digital sehingga nanti Bu Susi itu bisnisnya jadi lebih besar lagi, lebih sukses lagi. Nah, itu artinya kredit aktif ya. Jadi bank minjamkan uang ke masyarakat tapi untuk keperluan usaha. Sedangkan kalau kredit pasif itu balikannya, jadi dananya itu justru dari masyarakat atau biasanya disebutnya kalau di bank nasabah ya, dan ini uangnya masuk ke bank. Sehingga uang yang dari masyarakat ke bank ini itu mengendap kan, tidak digunakan buat usaha. Jadi tidak ada perputaran, jadi hanya tersimpan di bank saja. Makanya namanya kredit pasif. Nah, ini contohnya misalkan nih Pak Joko hasil dari usahanya banyak laba, terus dia tabung ke bank. Nah, uang yang Pak Joko tabung ke bank ini namanya kredit pasif. Sekarang kita belajar jenis-jenisnya. Jenis-jenis kredit aktif, yang pertama ada kredit rekening koran. Nah, kenapa namanya rekening koran? Karena kalau kamu minjam uang ke bank dalam bentuk ini dia banknya itu tidak memberikan kamu berupa uang cash, tapi banknya itu memindahkan dananya ke rekening nasabah atau ke rekening kamu jika kamu minjam. Jadi dapetnya kayak kertas gitu ya, bukan dapat uang cash. Nah, untuk mendapatkan kredit rekening koran untuk minjam, kamu itu harus disertakan dengan jaminan. Boleh misalkan jaminan tanah, jaminan rumah, atau apa. Jadi ada jaminannya ya. Kemudian ada credit reimburse, letter of credit, atau biasa disingkatnya dengan nama LC. Nah, kalau ini bentuk pinjamannya diberikan ke nasabah itu dalam bentuk pembelian barang. Nanti yang bayar adalah bank. Maksudnya gimana? Ini kan rembes itu nanti diganti bank. Misalkan kita mau buka usaha, kita mau beli mobil yang kita gunakan buat usaha, terus kita minta tuh ke toko yang jual mobilnya, eh, apa nih namanya ya, eh, evidence ya, kayak struk pembelanjaannya, nanti kita serahkan ke bank, nanti bank yang bayar mobil tersebut. Jadi bank nggak ngasih kita uang cash, tapi bank itu yang nanti bayarin ke tokonya langsung. Jadi kita untuk selanjutnya bayar barang yang kita mau beli itu bukan ke tokonya, tapi ke bank. Lanjut, kredit accept. Nah, kalau ini kita dapat pinjamannya juga sama, tidak diberikan uang cash, tapi diberikannya itu berupa wesel. Nah, weselnya itu ditentangani bank, tentang kita seperti ini bentuknya, dan nanti ini bisa diperjualbelikan kalau udah sah atau ditandatanganin. Misalkan, Bu Eka mau minjem uang ke bank, terus dalam bentuk kredit accept, nanti Bu Eka dapat kertas seperti ini. Nah, kertas seperti ini nanti bisa Bu Eka suruh bisa orang buat beli atau Bu Eka belanjanya pakai ini. Nanti orang yang beli kredit aset Bu Eka atau yang Bu Eka bayar pakai ini tinggal nukerin aja misalnya ke bank biar dapat uang cash.
Berikutnya kredit dokumenter. Nah, kalau kredit dokumenter ini kita baru dapat pinjaman kalau kita memiliki dokumen pengiriman barang dan dokumen tersebut sudah disetujui kapal yang nanti akan ngangkut barang kita. Nah, biasanya ini digunakan untuk pengangkutan antar kota atau antar negara. Nah, ini contoh kredit dokumenternya. Jadi kayak gini. Jadi misalkan kita belanja ke luar negeri atau kota lain, ada jumlah barang apa, totalnya berapa. Nah, kita udah nanti ditandatanginin dulu sama eh, kapten kapalnya dan nanti kita bawa ini ke bank sebagai bukti kalau kita tuh beli suatu barang. Nanti bank akan ngasih jumlah uang sejumlah yang ada di dalam kredit dokumenternya. Nah, kemudian ada juga berikutnya kredit jaminan surat berharga. Nah, kalau ini sistemnya juga sama, nggak dapat uang cash. Kita mau beli surat-surat berharga, eh, kemudian surat berharga tersebut nanti dipegang oleh bank. Maksudnya gini, misalkan Bu Eka mau beli tanah uangnya tapi tidak ada atau masih sangat kurang. Nah, Bu Eka bilang ke bank untuk membelikan tanah yang Bu Eka inginkan, nanti bank beli pakai uang bank. Dan kalau kita beli tanah kan kita dapetnya surat tanah ya. Nah, surat tanahnya nanti disimpan oleh bank dan Bu Eka nanti bayar dulu tuh cicilannya ke bank. Nanti kalau Bu Eka udah lunas, surat tanahnya akan dikasih ke Bu Eka. Nah, ini namanya kredit jaminan surat berharga. Jadi dibeliin dulu sama bank, tapi nanti disimpan sama bank suratnya, kalau udah lunas baru dibalikin sama bank. Nah, ini jenis-jenis kredit aktif. Jadi tadi ada 5 ya. Berikutnya kredit pasif. Nah, kalau kredit pasif ini kan dari masyarakat ke bank. Yang pertama namanya simpanan atau tabungan. Nah, kalau ini adalah eh, layanan menyimpan uang. Dananya itu bisa diambil kapan saja sesuai kebutuhan kita. Biasanya kalau kita nabung ke bank, itu kita dapat fasilitas berupa buku tabungan, kartu ATM, sama internet banking. Jadi kalau simpanan itu boleh diambil kapan aja. Berikutnya giro. Nah, sama giro itu juga bisa diambil kapan saja sesuai keperluan kita. Cuma bedanya kalau simpanan itu kan kita bisa narik di ATM atau datang langsung ke bank kan. Nah, kalau giro untuk menarik uang kita, kita harus bawa cek atau bawa bilet gironya. Seperti ini. Nanti kita tulis, kita kasih tahu ini buat siapa suratnya. Nanti orang yang megang surat ini tinggal pergi ke bank, itu sama bank dikasih uang cash sesuai dengan yang tertera di dalam ceknya. Berikutnya deposito. Nah, bedanya deposito dengan simpanan biasa. Kalau simpanan biasa itu kan bisa ditarik kapan aja. Kalau deposito itu dia nggak bisa kapan aja, tapi sesuai dengan perjanjian. Misalkan perjanjiannya diambilnya 3 bulan lagi, ya berarti baru diambil 3 bulan lagi. Atau setahun lagi, ya berarti setahun lagi. Ah, itu deposito sesuai perjanjian. Nah, bagaimana jika misalkan kita ngambil uang tidak sesuai perjanjian? Jadi ada sistemnya namanya kena penalti, uangnya nanti berkurang, atau ada juga yang nggak pakai penalti tapi bunganya nggak dikasih, kayak gitu. Nah, ini contoh surat deposito. Kenapa kok orang mau deposito? Biasanya bunga deposito itu lebih tinggi daripada bunga simpanan biasa. Terus kalau kita nabung di bank, kita juga dapat jasa-jasa perbankan lainnya. Contohnya seperti transfer uang, ya ini mindahin dana kita, uang kita ke rekening lain ya. Terus yang kedua, kita bisa ada yang namanya inkanso, penagihan. Jadi kita minta tolong bank untuk nagih pembayaran terhadap sesuatu, terhadap orang lain. Nah, ini contohnya misalkan kita tinggalnya eh, di Bandung, terus kita punya teman yang tinggal di Surabaya, punya tagihan nih ke kita atau punya utang ke kita. Kita bisa minta tolong bank untuk nagihin utang atau barang atau eh, keuangannya dengan cara kita bilang, ini kan beda cabangnya, cabang Bandung, terus nanti si banknya akan bilang ke cabang Surabaya, nanti ditagih.
Nanti kalau misalkan udah ditagih, nanti dia bisa bayar ke Bank Cabang Surabaya, nanti Bank Cabang Surabaya melanjutkan ke Bank Bandung, nanti Bank Bandung akan membayar ke kita. Ini namanya inkanso, penagihan, minta tolong bank nagih sesuatu. Kemudian biasanya bank juga menerbitkan kredit card atau CC atau kartu kredit. Nah, kartu kredit ini bentuknya eh, lihat sama persis kayak kartu debit. Kartu yang tadi kalau kita melakukan simpanan ya. Bedanya kalau kartu debit itu kalau kita belanja, maka uang kita yang ada di eh, buku tabungan itu akan berkurang kan. Sedangkan kalau kartu kredit itu justru sebaliknya. Jadi pas kita belanja, uang kita yang di bank tuh tidak akan berkurang. Jadi kayak kartu buat ngutang gitu kan ya, bentuknya hutang. Nanti di akhir bulan biasanya ada rekapan kita tuh udah belanja apa aja, berapa banyak, dan nanti akan ada tagihan ke kita. Jadi tagihan bulan ini pakai kartu kredit berapa banyak. Kemudian ada traveler's check. Nah, kalau ini cek bedanya dengan cek yang biasa, ini ceknya biasanya bisa kita gunakan untuk di luar negeri. Makanya namanya traveler's check karena ceknya kayak buat traveling, buat jalan-jalan. Nah, contohnya kayak di sini nih. Ini traveler's check dari Bank of America. Kita bawa ini dari Indonesia. Nanti pas sudah sampai Amerika, kita tinggal nukerin ini aja. Nanti kita dapat $50. Kemudian ada jasa pembayaran. Jadi di bank dia juga membuka jasa pembayaran. Banyak sekali sekarang yang sudah bisa kita bayarkan di bank ya. Bisa bayar listrik, telepon, bayaran sekolah, pajak, bayar denda, misalnya kalau kita kena tilang, beli pulsa, ngisi e-money, dan macam-macam. Kemudian ada juga clearing. Kalau clearing ini pembayaran antar bank atau juga kita memindahkan saldo antar bank. Oke, lembaga keuangan bank sudah selesai ya, Ibu jelaskan. Sekarang kita ke lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang saat ini jenisnya ada 6 jenis. Yang pertama, lembaga pembiayaan dulu atau multi finance. Nah, kalau lembaga pembiayaan ini dia kegiatannya melakukan pembiayaan, tapi bentuknya nyediain dana atau barang modal. Tapi nanti dia tidak menarik dana kita secara langsung. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan kita ingin barang modal tuh, misalnya kita ingin motor, ingin mobil, atau barang elektronik lainnya, tapi uang kita nggak cukup nih untuk beli secara cash. Nah, kita bisa ke lembaga pembiayaan atau multi finance. Ke perusahaan tersebut bilang kita pengennya apa. Nanti sama dia beliin dulu pakai duit dia. Dan kita selanjutnya akan bayaran nyicil. Nyicil ke perusahaan tersebut. Atau bahasa mudahnya yang biasa kalian kenal adalah kredit. Jadi kita bayaran nanti per bulan secara bertahap. Nah, ini biasanya sebutnya leasing ya. Jadi banyak sekali perusahaan leasing tuh ada yang eh, menyediakan barang modal, ada yang pengadaan barang. Kalau contoh perusahaannya ini ya, contoh perusahaannya biasanya ciri-cirinya dia kalau nama bank ada finance-nya namanya. Biasanya ciri-cirinya kayak Adira Finance, kemudian Indomobil Finance, otomobil, apa namanya finance. Perusahaan kartu kredit juga termasuk lembaga pembiayaan ya. Penyertaan modal juga termasuk lembaga pembiayaan. Berikutnya asuransi. Nah, ini asuransi banyak sekali perusahaannya, jenisnya juga banyak. Tapi kamu pahami dulu apa itu asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini dia tugasnya menghimpun dana atau ngumpulin uang kita, nariknya dengan nama premi, nama penarikan uangnya. Nanti yang dia berikan ke kita berupa eh, polis. Jika dalam polis itu kayak ganti rugi
jika terjadi resiko atau musibah kepada diri kita di masa akan datang. Jadi kita baru bisa merasakan manfaat perusahaan asuransi jika kita dapat musibah ya. Jadi kalau kita misalnya baik-baik aja, sehat-sehat aja, kita tidak terlalu merasakan manfaat dari asuransi. Nah, biasanya di dalam asuransi ada istilah-istilah, tapi minimal kamu tahu 4 istilah penting ini. Ada pihak tertanggung, pihak penanggung, polis atau perjanjian, dan premi. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh kasusnya. Bisa kamu lihat. Sekarang kita lihat dari contoh kasus ini dengan pengertian istilah asuransi yang sebelah kiri. Contohnya, Bu Dewi melangganan asuransi kecelakaan di perusahaan potensial. Setiap bulannya, Bu Dewi harus membayar 500.000. Jika Bu Dewi mengalami kecelakaan, dia akan mendapatkan dana sebesar 50 juta. Nah, kita lihat, pihak tertanggung adalah seseorang yang melakukan kesepakatan dengan pihak asuransi dengan membayar premi untuk mendapatkan perlindungan. Jadi pihak tertanggung itu untuk dilindungi oleh perusahaan asuransi, dia wajib membayar premi. Kalau dari contoh kasus di sini, pihak tertanggungnya adalah Bu Dewi, Bu Dwi. Pihak penanggung itu bisa orang atau perusahaan yang memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung. Dari teks ini kita bisa lihat bahwa pihak penanggungnya adalah prudensial. Menanggung kalau Bu Dewi kenapa-napa, nanti prudensial yang membayar. Polis atau perjanjian adalah kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung. Di sini, Bedui dan Prudensial bersepakat jika suatu saat Bu Dewi mendapatkan kecelakaan, dia akan mendapatkan dana sebesar 50 juta. Nah, ini adalah namanya polis. Premi adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung. Nah, dari teks di sini kita bisa tahu bahwa yang namanya premi adalah 500.000 per bulan. Karena kan tadi dibilang Dwi harus bayar kan 500.000 per bulan. Nah, jenis usaha asuransi ada banyak ya, ada asuransi kesehatan. Jadi ini kalau kita sakit, kita nggak perlu bayar. Nanti obat, jasa dokter, semuanya dibayarin. Ada life insurance, ini asuransi jiwa ya. Jadi kalau misalkan kita kenapa-napa, meninggal gitu, nanti ahli waris kita akan dapat sejumlah dana untuk melanjutkan kehidupannya. Ada bisnis asuransi kalau bisnisnya bangkrut, ada home insurance, ini kalau misalkan rumah kita kebakaran, kebanjiran, travel insurance, ini kalau kita melakukan perjalanan, terus misalnya kecelakaan, car insurance, misalkan ini kalau eh, kecelakaan juga bisa, atau kalau mobilnya baret atau kenapa-napa. Nah, selain keenam ini, jenis asuransi itu banyak sekali, tergantung apa yang mau kamu asuransikan. Contoh perusahaannya juga banyak banget, baik yang punya Indonesia sendiri maupun punya asing juga ada banyak. Bisa kamu lihat di sini jenis-jenisnya ya. Kemudian koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi itu banyak jenisnya, tapi yang kita pelajari di LKBB itu yang simpan pinjam ya. Karena koperasi simpan pinjam ini tugas utamanya mirip kayak bank, yaitu menyimpan dana kita bagi yang kelebihan dan meminjamkan dana kita bagi yang membutuhkan dana. Bedanya kalau koperasi itu dia menggunakan asas kekeluargaan dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mensejahterakan anggota dari koperasi. Nah, ini landasannya, baik itu landasan ide, struktural, maupun operasional. Nah, koperasi jenisnya ada banyak. Ini jenis-jenisnya yang Ibu kasih lihat. Ini juga. Nah, terus di mana maksud dari koperasi bisa mensejahterakan anggotanya? Jadi misalkan kalau kita nabung di bank, terus atau kita minjem uang di bank, itu kan ada yang namanya bunga ya. Berarti kalau kita minjem bunganya cukup besar, sehingga nanti bank itu kan memiliki keuntungan selisih antara bunga orang yang minjam dengan bunga kita nabung. Nah, kalau itu uangnya berputar terus, pasti kan bank banyak keuntungannya kan. Nah, untungnya itu kalau bank itu buat yang pemilik perusahaan aja, kita yang kerja di situ atau segala macam tuh
nggak mendapatkan untung. Bedanya kalau koperasi makin banyak untungnya nih. Nanti di akhir tahun ada yang namanya SHU, sisa hasil usaha. Jadi seluruh keuntungan koperasi itu akan dibagi rata oleh ke anggotanya. Jadi semakin berkembang koperasi, yang untung adalah seluruh anggotanya, bukan satu orang atau satu perusahaan aja. Itu bedanya koperasi dengan bank. Lalu ada Perum Pegadaian. Sekarang kayaknya namanya jadi PT Pegadaian deh. Nah, kalau Pegadaian yang resmi, yang punya pemerintah itu yang warnanya hijau yang seperti ini ya. Nah, ini tagline-nya Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa tagline-nya seperti itu? Karena dilihat dulu tujuan dari Pegadaian. Nah, kita pahami dulu ya Pegadaian itu apa. Pegadaian itu adalah perusahaan punya negara yang tugasnya itu memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Tapi harus ada barang yang dijaminkan. Jadi menjamin uangnya itu jumlahnya sesuai dengan barang jaminannya. Ini barang-barang yang bisa dijaminkan ya, barang-barang berharga kayak emas, perhiasan, sertifikat tanah, sertifikat rumah, kendaraan, biasanya BPKB-nya gitu kan, barang elektronik kayak komputer, laptop, handphone, tablet, dan lain-lain. Jadi kalau kita ke Pegadaian, kita harus bawa barang ini dulu. Misalkan kita mau gadain mobil kita nih, kita lihat kita bawa BPKB, STNK sama di situ kan ada tuh eh, perkiraan harganya. Mobil jenis ini harganya berapa? Anggaplah misalkan nih mobil second harganya 100 juta kalau dijual. Nah, nanti Pegadaian akan minjemin kita uang di bawah 100 juta. Mau 80 juta, 20 juta terserah. Nanti dipinjemin uang, kalau kita udah punya uang untuk ngebalikin lagi, nanti tinggal dibawa ke Pegadaian. Nanti kalau udah lunas, dibalikin tuh surat-suratnya kayak gitu. Nah, tujuan dari Pegadaian itu pengen ngebantu rakyat kecil biar bebas dari mintah darat. Mintah darat itu kreditor atau kalian taunya ini apa yang suka apa sih namanya rentenir. Nah, kalau kita minjam uang ke rentenir itu kan bunganya besar ya. Nah, kalau ke Pegadaian itu kan bunganya kecil. Jadi ini menyelamatkan masyarakat. Selanjutnya, perusahaan dana pensiun. Nah, seperti namanya, perusahaan dana pensiun ini merupakan dia ngumpulin dana kita. Dananya itu bisa didapatkan dari pemerintah atau perusahaan tempat kita kerja. eh, dan ini biasanya diambil juga dari gaji karyawannya. Nah, seperti namanya dana pensiun, berarti ini baru bisa kita dapatkan kalau kita sudah pensiun ya. Makanya ini gunanya buat cadangan di hari tua. Tadi Ibu sudah jelaskan nih sumber dananya dari potongan gaji karyawan. Contoh dana pensiun yang dari pemerintah tuh ada PT Paspen, BPJS Tenaga Kerja, BPN, kayak gitu. Dari swasta juga ada. Biasanya namanya mirip kayak nama asuransi. Dan biasanya asuransi juga menyediakan dana pensiun juga. Kemudian ada pasar modal atau nama lainnya bursa efek. Efek itu artinya surat berharga. Nah, pasar modal ini adalah tempat jual beli efek surat berharga. Biasanya yang dijual beli itu bentuknya obligasi atau saham. Kalau obligasi artinya surat bukti hutang ya, ini juga bisa diperjualbelikan. Kalau saham itu artinya kita menyertakan modal, menyertakan uang kita untuk membangun usaha. Nah, mungkin kalau pasar modal atau bursa efek ini sistemnya kalau zaman sekarang tuh kalian taunya trading. Ya, jadi trading itu termasuk ke dalam LKBB. Oke, demikian penjelasan Bu Eka mengenai lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun bukan bank.
Semoga kalian memahami apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan sampai akhir. Kita ketemu lagi di materi berikutnya, tema 3 Subab D.